Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuriyah dari kelas Akuntansi Manajemen 2D, absen 27 dengan NIM 20425200149. Untuk memenuhi tes akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran, di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi memasuki pasar global. Ruang lingkup yang akan kita bahas dalam video kali ini: 1. Bersaing di pasar global. 2. Keputusan global. Dan yang ketiga, cara memasuki pasar sasaran. Untuk ruang lingkup yang pertama, bersaing di pasar global. Nah, apa sih itu pemasaran global? Pemasaran global merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan menurut kesamaan pemasaran pasar dunia yang kompleks melalui penggabungan dari pemasaran domestik, luar negeri, bahkan pemasaran internasional yang dapat mengakibatkan sinergi dengan upaya mempertahankan tujuan strategis perusahaan dan mengandalkan keunggulan bersaing sebagai kekuatan dari kegiatan pemasaran global. Lalu, apa sih yang terjadi di pasar global? Pemasaran global menyangkut fungsi-fungsi yang sama dengan pemasaran dalam negeri, meliputi penelitian pemasaran dan analisis permintaan. Nah, analisis permintaan di sini meliputi pengembangan kebijakan dan program mengenai produk, harga, promosi, distribusi, perencanaan, dan pengendalian upaya pemasaran secara menyeluruh. Untuk melakukan pemasaran global, kita harus mempertimbangkan 7 perangkap pemasaran global. 1. Memasuki pasar asing dengan berpatokan pada besarnya permintaan. 2. Meremehkan pesaing yang ada. 3. Ekspektasi bahwa konsumen di seluruh dunia mendambakan hal yang sama. Di sini, perlu kita ketahui bahwa setiap konsumen memiliki ekspektasi yang berbeda. Misalnya saja contoh di wilayah A atau di negara A, konsumen di sana rata-rata lebih mementingkan kualitas daripada harga. Jadi mereka akan rela membayar berapa saja asalkan mereka mendapatkan kualitas yang terbaik. Lalu di negara B atau wilayah B, konsumen mungkin rata-rata di sana lebih mementingkan harga. Jadi mereka lebih memilih harga termurah daripada kualitas terbaik. Yang keempat, masuk dengan harga yang tidak tepat. Ketika kita masuk ke dalam pasar global, kita harus memperhitungkan dan menentukan harga jual yang tepat agar kita tidak rugi. Yang kelima, memasuki pasar tanpa merencanakan proses ekspansi. Ketika kita memasuki pasar global tanpa rencana atau strategi pemasaran, maka kita tidak akan dapat bersaing secara lama di pasar global. Yang keenam, salah memilih rekan bisnis. Rekan bisnis merupakan kawan yang akan bersama-sama dengan kita untuk membangun bisnis yang kita kerjakan. Sehingga ketika kita salah memilih rekan bisnis, akan berdampak besar tentunya pada bisnis kita. Entah hal tersebut dapat membuat bisnis kita gulung tikar, sehingga akibatnya kita akan rugi. Dan yang ketujuh yaitu kehilangan eksklusivitas merek. Di sini, karena kita terlalu mengejar target penjualan, sehingga kita mungkin bisa saja melakukan perubahan terhadap jati diri merek kita, sehingga akibatnya merek kita akan kehilangan jati diri dan tidak dikenali oleh para pelanggan. Akibatnya hal tersebut tentunya dapat merugikan bisnis yang kita jalankan. Selanjutnya yaitu rintangan dan hambatan yang akan terlihat di pasar global. Yang pertama, kontras dalam selera sosial. Barang yang laris manis di suatu negara bisa jadi tidak memikat individu di negara berbeda, karena di setiap negara tentunya individu atau konsumen-konsumen memiliki selera yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan
produk yang akan kita jual di setiap negara. Yang kedua yaitu kontras dalam daya beli individu. Barang-barang yang dijual melalui ekonomi tak terbatas memiliki biaya yang terlalu tinggi atau rendah di negara tujuan. Maka pada saat itu semua hal harus dipertimbangkan. Jadi kita harus mempertimbangkan secara matang biaya-biaya dan harga jual yang akan kita patok pada produk yang kita jual agar nantinya kita tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir yaitu peraturan nasional. Artinya barang yang sangat diminati oleh individu di suatu bangsa bisa jadi tidak dapat ditawarkan ke negara lain dengan asumsi negara itu memiliki peraturan khusus yang membatasinya. Contohnya saja mungkin miras di negara-negara barat itu legal dan biasa. Dan hal itu lumrah dikonsumsi. Namun, di negara kita sendiri hal tersebut merupakan hal yang tidak lumrah. Sehingga ketika ada produk miras mungkin yang masuk ke negara kita, jadi hal itu harus dipertimbangkan kembali oleh perusahaan tersebut. Karena perlu diketahui masyarakat di Indonesia sendiri menganggap hal tersebut bukanlah hal yang lumrah. Ruang lingkup yang kedua yaitu tentang keputusan global. Nah, di sini syarat-syarat masuk ke pasar global. Yang pertama, memfokuskan pada pemanfaatan aset, pengalaman, dan produk yang secara global dan melakukan penyesuaian pada apa yang benar-benar unik dan berbeda dalam setiap negara. Yang kedua, membedakan antara universal dengan global dan antara spesifik dan unik. Yang ketiga, membuat rancangan strategi yang cukup besar dari perusahaan multinasional. Yang keempat, punya strategi pemasaran global atau strategi menentukan pemasok global, tetapi tidak pernah kedua-duanya. Dan yang terakhir, fokus pada pasar dan sumber daya global dari dalam negeri atau salah satu negara lain untuk memasok pasar atau bahkan memfokuskan pada dasar domestik dan sumber daya dari dunia untuk memasok saluran distribusi domestik. Selanjutnya, agar perusahaan dapat bersaing di pasar global, maka perusahaan harus menyusun strategi pemasaran dengan mempertimbangkan 7 faktor berikut. 1. Standarisasi atau personalisasi. 2. Aturan dan regulasi yang berlaku di suatu negara tersebut. 3. Nilai tukar mata uang. 4. Pelanggan, industri atau pengguna akhir sebagai target. 4. Pengaruh budaya. Dan yang terakhir yaitu adanya persaingan. Ruang lingkup yang ketiga yaitu cara memasuki pasar sasaran. Nah, untuk dapat memasuki pasar sasaran terdapat berbagai cara. Yang pertama yaitu ada ekspor dan impor. Ekspor adalah salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara penjualan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri dan dikirimkan ke negara lain. Sedangkan impor adalah kegiatan pembelian jasa atau barang dari satu negara dikirim ke negara lain. Bila kegiatan pengiriman barang ini berskala besar, kita memerlukan bantuan bea cukai. Yang kedua, perusahaan cabang atau perwalian. Keberadaan kantor cabang dianggap dapat memberikan keuntungan besar, apalagi jika perusahaan Anda ingin terus berkembang. Selain itu, alasan lain pendirian kantor cabang adalah adanya potensi yang besar dari daerah-daerah yang berbeda atas permintaan jasa atau barang dari usaha. Proses pendirian kantor cabang tidaklah serumit proses pendirian perusahaan baru. Anda tidak perlu memulai prosedur dari awal seperti pembuatan akte. Anda hanya perlu melampirkan akte perusahaan induk yang telah disahkan oleh Kemenhukam. Yang ketiga, lisensi asing dan alih teknologi. Teknologi lisensi atau lisensi alih teknologi dapat menjadi salah satu cara bagi negara domestik mengaplikasikan teknologi yang digunakan di negara asing. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian kontrak pembelian hak paten berupa teknologi dengan penjual lisensi.
Pada umumnya, negara berkembang membeli hak paten teknologi dari negara maju, mengingat perkembangan teknologi di negara maju yang lebih pesat daripada negara berkembang. Pembelian lisensi dapat menjadi jawaban bagi negara berkembang untuk mendapatkan teknologi dengan cepat dan relatif murah. Yang keempat yaitu franchising. Franchise merupakan konsep pemasaran untuk memperluas jaringan dengan cepat. Sistem ini dianggap memiliki beberapa keunggulan yang terkait dengan pendanaan, sumber daya manusia, dan manajemen, kecuali kerelaan pemilik merek berbagai dengan pihak lain. Franchise juga dianggap sebagai jalur distribusi yang efektif untuk mendekatkan produk kepada konsumen melalui jaringan franchise. Yang kelima yaitu joint venture. Joint venture adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dalam bidang bisnis. Perusahaan yang melakukan kerjasama biasanya perusahaan lokal dan luar negeri, yang tujuannya untuk membangun sebuah hubungan yang menguntungkan kedua pihak. Yang keenam yaitu akuisisi. Akuisisi ini merupakan langkah untuk menguasai perusahaan atau entitas bisnis lain melalui pembelian saham, berbeda dengan merger yang prosesnya menggabungkan dua perusahaan menjadi satu. Pada praktik akuisisi, dua perusahaan tetap berdiri sendiri, hanya saja kepemilikan yang berubah dari pemilik lama kepada pemilik baru. Baik, selanjutnya yaitu daftar pustaka yang digunakan di video kali ini atau materi yang telah disajikan. Yang pertama yaitu ada Shirley dan kawan-kawan, terbitan tahun terbit yaitu 2020 dengan judul buku Pemasaran Internasional yang diterbitkan oleh Yayasan Kita Menulis Jakarta. Yang kedua yaitu ada buku yang dikarang oleh Firmansyah dan Didin tahun terbit 2017 dengan judul buku Globalisasi Pemasaran. Penerbitnya yaitu CV Budi Utama Yogyakarta. Buku yang ketiga yaitu pengarang Wijoyo dan kawan-kawan tahun terbit 2020. Judulnya Manajemen Pemasaran di Era Globalisasi dengan penerbit CV Pena Persada Jawa Tengah. Lalu terdapat jurnal karangan Rambe dan Nuri tahunnya 2021 tentang analisis strategi pemasaran dalam pasar global yang merupakan jurnal pengabdian masyarakat. Yang terakhir yaitu ada jurnal yang dikarang oleh Siregar dan kawan-kawan tahun terbitnya 2021 tentang strategi pemasaran ekspor dalam memasuki pasar global dari jurnal Ekonomi Manajemen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.